Mengurus kebutuhan rumah tangga sudah jadi aktivitas harian Hifa Firyana. Memastikan tidak ada energi terbuang sia-sia di rumahnya di kawasan Gubeng, Surabaya adalah pekerjaan keseharian ibu 2 orang anak ini. Hifa pun tak risau saat imbauan hemat energi kembali digembar-gemborkan imbas krisis global belakangan ini. Kalau menurut aku ya Mas, anjuran hemat energi sekarang itu mungkin sangat terlambat ya. Karena memang kita dari dulu kan sudah diajarin untuk hemat energi. Apalagi aku juga dulu sama orang tua juga diajarin ya, kalau mau keluar, kalau selesai masak itu seperti apa. Jadi kalau kita keluar, kita cek semua listrik, kayak kipas angin misalnya nggak usah digunakan, ya udah kita matiin. Senada dengan Hifa, bagi banyak rakyat, penghematan bukanlah sesuatu yang baru. Kondisi membuat rakyat belajar bertahan di situasi sulit. Salah satunya lewat berhemat dalam aktivitas harian. Ya sebenarnya sih masyarakat selama ini sudah melakukan penghematan ya. Karena kalau misalkan kita nggak berhemat ya nanti beban biaya akan bertambah gitu. Gaji kita juga akan berkurang karena ya kita tidak berhemat. Makanya ya kalau di rumah saya sih pribadi ya kalau misalkan ada lampu-lampu yang nggak dipakai ya kita matikan. Mematikan kompor setelah memasak itu sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Yaitu terus kadang memasak yang sekiranya nggak terlalu penting nggak dilakukan gitu. Kalau mau ke kantor atau ke tempat kerja itu kalau misal masih bisa dijangkau dengan kaki ya sebaiknya pakai jalan kaki aja, nggak usah pakai motor, mobil apalagi. Karena kan sekarang lagi krisis-krisisnya gitu loh negara kita. Alih-alih konsumsi listrik atau kebutuhan bahan bakar gas untuk kebutuhan dapur, pengeluaran terbesar rumah tangga justru pada transportasi. Dalam hitungan pakar ekonomi, setiap rumah tangga setidaknya butuh 3 sampai 12 liter BBM per hari. Jumlahnya akan semakin tinggi tergantung pada jumlah anggota keluarga serta tingkat mobilitasnya. Konsumsi energi untuk transportasi memang harus diakui sangat besar. Akademisi Universitas Jember, Ciplis Gemal Korea mencatat, sektor transportasi membutuhkan 232 juta liter BBM per hari atau hampir 50% dari total pengeluaran sektor energi. Dengan supply dan demand energi fosil yang tidak seimbang, wajar jika pemerintah menggencarkan penghematan. Kalau 50% saja dikalikan kebutuhan 232 juta liter, itu sudah menghemat 116 juta liter per hari. Atau sampai range-nya antara 116 sampai 120 juta per hari. Berarti kalau konversi ke jam, itu sudah bisa menghemat 5 juta liter per hari atau 1.400 liter per detik, Mas Alan. Ya. Jadi sebenarnya ini kebijakan pemerintah yang menurut saya positif dalam jangka pendek karena penyesuaian antara permintaan, kebutuhan dengan supply-nya harus disesuaikan. Tak cukup di akar rumput, penghematan juga harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk mengubah kebiasaan di tingkat pejabat penyelenggara negara. Misalnya, lewat efisiensi anggaran serta memantau dan mengevaluasi kebijakan, termasuk program-program yang menyedot anggaran super besar. Saya pikir semua kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah perlu dilakukan monitoring evaluation, ya kan? Monitoring evaluation itu artinya apakah yang sudah dilakukan ini sudah on the track atau tidak? On the track itu artinya sesuai dengan tujuan awal dari mengapa kita melakukan kebijakan itu. Tujuannya apa? Siapa objeknya dan berapa biayanya dan berapa manfaatnya. Apakah setelah berjalan sekian minggu, bulan, tahun itu ada suatu perubahan atau tidak? Kalau tidak, kita harus kembali lagi ke tujuan awal. Konflik geopolitik yang memicu krisis energi menjadi pertimbangan utama imbauan penghematan energi. Program Sehari WFH untuk ASN dalam sepekan diharapkan bisa berkontribusi besar dalam penghematan energi dibandingkan penghematan konsumsi energi di rumah. Alan Maulana, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.